sebab la yatazawwaj, tidak boleh menikah, aktsara min arba'in, lebih dari 4 istri, lebih banyak dari 4 istri. Liqaulihi, karena firman-Nya Allah Ta'ala yang maluhur, matna 2, wa thulatha atau 3, wa ruba' atau 4. Surat An-Nisa ayat 3. Wa qala, dan berkata siapa Ali ibnul Husain alaihi wassalam, yakni maksudnya mengendaki siapa Allah, maksudnya dari ayat tersebut matna 2 au thulatha, maksudnya terus bukan matna tambah 2 dan 3 itu 5 dan 4 itu berarti 9. Maksudnya, maksud firman Allah itu adalah 2 au thulatha atau 3, au ruba' atau 4. Jadi bukan terus ditambah. Nah, beberapa yang menyebutkan Syiah itu nafsirinya itu tambah dan gitu, sehingga akhirnya menurut mereka di Quran jelas boleh 9. Hadatsana Muhammad akhbarana Abdah an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha wa in khiftum, dan ini Aisyah mentafsiri surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum, dan jika khawatir kalian, Allah tuqsitu, bahwasanya tidak bisa adil kalian, Allah tuqsitu, bahwasanya tidak adil kalian, tidak bisa adil kalian, fil yatama, di dalam perempuan yatim yang kalian ramut. Maksudnya Allah berkata siapa Aisyah, al yatimah, perempuan yang yatim, yang ditinggal mati bapaknya, takunu, ada dia yatimah indar rojuli, di sisinya laki-laki, wahwa dia rojul iku waliyuha, walinya yatimah, yang ngeramut juga walinya, seperti yang tadi diterangkan Pak Afi. Fayatazawwajuha, maka menikahi dia waliha pada yatimah, ala maliha, atas hartanya yatimah, karena hartanya banyak. Wa yusi'u, dan berbuat jelek dia suhbataha, pada mempergauli yatimah. Walayak dilu, dan tidak adil dia fi maliha, di dalam hartanya yatimah, maksudnya mas kawin, seperti yang diterangkan Pak Afi tadi. Kalau emang nggak bisa falyatazawwaj, maka supaya menikahi dia ma, pada apa-apa, toba yang halal, apa malahu baginya, rupanya minan nisa'i, dari perempuan-perempuan siwaha, selain yatimah. Kalau emang nggak bisa adil, nggak bisa baik kepada yatimah tadi, ya supaya menikahi perempuan yang lain selain yatimah tadi. Matna 2, wasulata atau 3, waruba'a atau 4. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Abbas, mazada, ma apa-apa, zada yang tambah, apa ma ala arba'in, atas 4 istri, bahwa maka mazada ala arba'in iku haramun, haram, tidak boleh. Kaumihi, keharamannya itu seperti kaumihi, seperti ibunya, wa bunatihi, dan seperti dan anak perempuannya, wa ukhtihi, dan saudara perempuannya. Kalau dia nikah melebihi 4, yang kelima, yang berikutnya itu haram, seperti keharamannya ibunya, saudara anak perempuannya,
atau saudara perempuannya. Jadi maksimal itu 4. Hadatsana Yahya ibnu Hakimin qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar qala, berkata siapa Ibnu Umar, Aslama Islam siapa Ghailan ibnu Salamah, Ghailan ibnu Salamah, wa tahtahu, dan di bawahnya Ghailan asru niswatin 10 istri. Jadi Ghailan ini masuk ke Islam kondisinya dia punya 10 istri. Faqala, maka berkata lahu pada Ghailan siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh, ambillah, minhunna, dari mereka 10 istri, arba'an, 4. Jadi Nabi memerintahkan untuk menetapkan 4 istri saja, yang sisanya disuruh mencerai. Ini yang menunjukkan bahwa dalam Islam selain Nabi itu umatnya hanya diperbolehkan menikah maksimal 4. Babun bab ilaman, kepada siapa yang keho menikah siapa orang, siapa perempuan yang dinikah itu yang bagaimana. Wa ayun nisa'i, dan manakah perempuan khairun yang lebih baik atau yang baik. Wama, dan apa-apa yustahabu yang disenangi, apa-ma ayyatakhayyara, bahwasanya memilih dia, ayyatakhayyara, bahwasanya memilih dia, linutafihi, untuk nutfahnya, untuk spermanya, maksudnya untuk diperistri, min ghairi ijabin, dari selain wajib. Jadi siapakah yang lebih berhak dinikahi, terus perempuan bagaimana yang baik, terus kemudian yang lebih disenangi untuk jadikan istri yang kayak gimana. Tapi dalam hadis yang akan diterangkan itu nggak harus begitu, nggak harus begitu. Min ghairi ijabin, nggak harus begitu maksudnya, nggak harus saklek seperti yang diterangkan dalam hadis itu, enggak. Umpama selain itu tuh boleh gitu. Tapi kalau mau yang baik ya silakan nyari seperti yang di hadis itu. Hadatsana Abdul Yaman akhbarana Syu'aibun hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, khairun nisa'in, sebaik-baiknya perempuan, iku raqibna, yang naik dia, al-ibila, pada onta. Iku solihu nisa'i Quraisy, sebaik-baiknya perempuan Quraisy. Dalam riwayat lain itu dibagi dua. Ada yang khairun nisa'in raqibnal ibil, iku solihu nisa'i Quraisy. Ada yang khairun nisa'in iku raqibnal ibil, itu yang pertama. Kemudian solihu nisa'i Quraisy iku ahnahu, ada yang begitu. Jadi kalau khairun nisa'in raqibnal ibil itu, kalau zaman dulu yang ada ontanya itu hanya di Arab saja. Kalau yang pertama tadi khairun nisa'in raqibnal ibil iku solihu nisa'i Quraisy. Ini kalau tadi makanya Imam Bukhari itu min ghairi ijabin gitu. Karena kalau sekarang itu ya kalau mampu nggak apa-apa. Maharnya ya lumayan lah. Maharnya itu minimal 30.000 real. 120 juta itu baru mahar aja. Terus kemudian harus punya rumah, terus punya pembantu, punya supir, punya mobil minimal
nanti belum acaranya itu ditanggung minimal 100.000 real. Makanya tadi Imam Bukhari itu babnya itu min ghairi ijabin. Kalau nggak mampu ya mama yang lainnya itu nggak apa-apa. Tidak harus orang Arab. Tidak harus orang Arab, ya kan. Mau mirip-mirip, mirip-mirip Arab ya nggak apa-apa. Kalau yang pertama tadi khairun nisa'in raqibun al-ibil iku solihun nisa'i Quraisy. Sifatnya ahnahu lebih sayangnya solihu nisa'i Quraisy ala waladin atas anak fisigorihi di dalam kecilnya anak. Karena perempuan Quraisy itu lebih sayang kepada anak-anak kecil. Ya paling nggak kalau nggak Quraisy sama-sama sayangnya lah kepada anak kecil. Jadi nanti kalau pas punya anak itu benar-benar bisa ngeramut gitu. Wa ar'ahu dan lebih menjaganya dia ala zaujin atas suami. Ya, mampu menjaga suaminya. Ya. Fi dzatiyatihi di dalam kepemilikan tangannya suami, menjaga hartanya, amanatnya suami. Karena pada umumnya sebaik-baiknya perempuan Quraisy itu ya senang kepada anak kecil, kemudian mau menjaga harta suaminya atau amanat suaminya itu mau. Ya minimal kalau nggak sama-sama Arabnya itu ya cari istri yang bisa yang mampu yang senang pada anak kecil, yang juga bisa menjaga amanatnya suami. Hadatsani Muhammad ibnu. Jadi dalam bab itu ada tiga hal. Siapa perempuan yang bisa dinikahi atau yang mantes untuk dinikahi itu siapa? Kemudian dalilnya itu man yang kihu yang pertama berarti jawabnya adalah orang Arab. Jawabnya adalah wanita Arab. Kemudian manakah perempuan yang lebih baik? Ayun nisa'i khair. Jawabnya adalah solihun nisa'i Quraisy. Jadi wanita yang paling baik adalah wanita Quraisy. Kemudian wa ma yustahabu ayatakhayyara linutofihi dan wanita yang disenangi untuk dipilih sebagai untuk tempat nutfahnya, untuk dijima adalah jadikan istri, maksudnya adalah wanita yang paling sayang kepada anak kecil, kemudian juga bisa menjaga harta suami. Nah itu, inilah disunahkan begitu. Adapun yang lain ya silakan, ini hanya bukan merupakan kewajiban di dalam memilih istri. Tidak harus orang Arab, tidak harus orang Quraisy, tidak harus yang lebih sayang kepada anak, ya tidak. Yang penting faham agama. Kadang-kadang dengan anak kurang telaten ngeramut, tapi dengan suami sangat cinta lah, itu yang apalagi sekarang sudah banyak mubalik yang bisa membantu meramut pendidikan anak. Jadi ada kekurangan itu bisa ditutup dengan yang lain. Atau timbul rasa sayang kepada anak itu baru setelah menikah. Oh ya. Nah, bila pas didelok itu, wah gak sayang anak. Begitu nikah, nah, kemudian baru timbul mau rasa ngeramut anak. Iya. Ya kadang-kadang walaupun masih bujangan itu, seorang perempuan itu bisa dilihat kasih sayang terhadap anak itu dilihat dari ketika jadi mubaligh, ngajar cabai rawit itu kok telaten, itu bolak-balik coba ulangi, wah cocok ini ya. Telaten gitu. Satu kali lagi.
Hadatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamdani, hadatsana Abdullah ibn Yazid, hadatsana Haywah, akhbarani Surahbil ibnu Syarikin annahu sungguhnya Surahbil sami'a mendengar dia Surahbil Aba Abdurrahman pada Aba Abdurrahman Al-Khubuli yuhaditsu bercerita dia an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi ad-dunya dunia iku mataun kesenangan. Di dunia itu tidak sementara. Dunia itu tempatnya kesenangan, kesenangan yang sedikit dan sementara. Wa khairu mata'id dunya, dari sekian banyak kesenangan yang ada di dunia itu, khairu mata'id dunya, sebaik-baiknya kesenangan dunia iku al-mar'atu, istri as-solihatu yang soleha. Dan kenyataannya begitu. Walaupun orang yang hartanya banyak itulah, dilalu bojone gak solehai ngeluh, susah, mobilnya wakai nggak bikin dia senang, malah kok sepaneng tempatnya urip sampean itu. Tapi kalau ya apa namanya, walaupun pas-pasan tapi istrinya itu ya soleha, nah itu ya kehidupannya itu bahagia, tenang, kelihatan ya selalu ceria. Makanya dari itu ya ketika mencari istri ya supaya mencari istri yang soleha, wanita-wanita yang soleha. Nah itu orang tua juga usaha anak-anaknya yang perempuan itu supaya menjadi istri yang soleha, banyak dinasihati, banyak dituturi tentang persiapan menikah. Karena wanita soleha itu lebih dicari, lebih akan diutamakan. Mau maju bareng-bareng mesti digoleki sing lebih soleha. Soleha itu ya bukan hanya bisa menyenangkan suaminya, tapi ya secara agama itu 5 babnya tertib, ibadahnya tertib, bisa mengingatkan suaminya untuk tertib agamanya, akhlaknya baik. Itu kategori armalatu as-solihah ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah. Apabila ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.